Enggak sih, aku mau nanya, kan biasanya tuh anak muda itu sering insecure kan, Mbak. Kayak sering membanding-bandingkan sama temennya. Padahal kan kalau kita jadi itu nggak apa-apa buat semangat kita, tapi aku tuh Ya. seringnya kayak, iya aku nggak bisa deh, dia udah udah hebat banget, kayak aku nggak bisa. Oke. Gimana Mbak Ya, itu? sebenarnya membandingkan setiap orang, satu orang dengan orang lainnya itu adalah hal yang tidak adil karena manusia itu dibekali dengan latar belakang yang berbeda-beda, diciptakan dengan potensi yang mungkin serupa tapi tak sama. Misalnya serupa itu kan oke, misalnya kita alhamdulillah diberikan panca indera yang Ya. lengkap ya, indera. Memang inderanya lengkap, tapi kan namanya wawasan, latar belakang, apa pendidikan orang tua itu kan berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu. Maka sebetulnya membanding-bandingkan itu tidak sehat. Yang pas, yang lebih tepat itu adalah mempelajari kelebihan dan bagaimana dia menghadapi kekurangan dan kelebihan itu gitu ya. Misalnya ada, kita lihat mempelajari bagaimana orang memanfaatkan peluang. Oh, kita bisa contoh gitu kan. Ya. Atau kita lihat, oh ada seseorang yang sangat rajin menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu kan bisa jadi motivasi kita. Bentuknya seperti apa itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita. Gitu. Nah, caranya adalah paling gampangnya ada yang dinamakan analisis SWOT. SWOT itu adalah S-nya strength, dan itu adalah kekuatan kita di mana. Kemudian weaknesses, kekurangan kita di mana. Kayak Mbak Ica nih. Mbak Ica dulu sadar karena ayah ibu itu ya PNS biasa ya, otomatis Mbak Ica nggak punya modal besar dalam bentuk materi gitu. Nah, maka kekuatan Mbak Ica di mana? Dulu Mbak Ica menganalisa dengan bantuan orang tua, orang-orang terdekat, kita punya kekuatan di oke, kita orangnya mudah belajar. Nah, maka harus banyak belajar. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, duit nggak punya, berarti mungkin untuk dagang nggak ada modal tuh Mbak Ica gitu. Nah, tapi Mbak Ica suka membaca, suka menulis. Oke, akhirnya waktu itu ikut lomba-lomba public speaking, kayak misalnya lomba pidato lah, lomba mengarang. Nah, gitu. Jadi kita analisa kekurangan kita di mana, kekuatan kita di mana. Nah, kita fokusin ke kekuatan kita dan kita minimalisir kekurangan kita tuh nggak usah terlalu dipikirin. Misalnya kayak, aduh aku pengen banget bisnis nih dari muda, pengen banget dagang tapi aku nggak ada modal. Nah, aku nggak berhenti di situ gitu ya. Itu jadi SWO. O-nya opportunity, kesempatannya harus dicari yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalkan Mbak Ica tadi, oh ya bisanya belajar, bisanya menghafal, bisanya menulis, membaca gitu, bisanya ngomong. Nah, maka Mbak Ica cari opportunity atau kesempatan yang nyambung sama kelebihan-kelebihan yang Mbak Ica miliki. Itu opportunity kan. SWOT T, T-nya apa nih? T-nya itu adalah hambatan ya. Kita cari tahu hambatan-hambatan kita di mana. Ya kita hindari gitu, atau kita cari solusi gitu. Misalkan dulu grogi kan, Beca kalau mau ngomong di depan umum grogi, akhirnya dilatih terus gitu. Jadi awalnya tuh kayak dipaksa gitu. Jadi walaupun deg-degan, Beca belajar apa dulu kan, lomba baca puisi gitu kan, lomba baca puisi, ya udah gitu sambil deg-degan. Lama-lama kita bersahabat dengan rasa deg-degan itu. Oh, ternyata bisa reda ya gitu. Nah, makanya orang-orang itu juga pada heran gitu, kamu tuh sebenarnya kan punya banyak kekurangan. Misalnya mereka membandingkan dengan siapa misalnya yang mungkin terlihat lebih sempurna gitu. Saya sudah berdamai dengan kekurangan itu gitu, tetapi saya juga tidak overconfidence gitu ya kan. Ada orang overconfidence-nya, nah itu juga nggak enak kan gitu ya, jadi terlalu pede ya, itu juga nggak bagus. Jadi kita perlu menggunakan analisis SWOT tadi itu ya. S-nya strength dan kekuatan, W-nya weaknesses ya, O-nya bagaimana opportunity kita, T-nya itu creators bahasa Inggris dia lupa ya, aduh maaf ya, aduh belepotan ya, namanya emak-emak ya. Tuh alasan, nggak apa-apa alasan tapi masuk akal. Ibu-ibu 41 tahun melahirkan, ini aku sekarang 42 semalam tuh ngurusin si Ajit, malam-malam dia suka bangun gitu. Jadi kadang otak barusan kita habis dari acara baca jadi pembicara ya, jadi kalau ada salah-salah maaf ya teman-teman yang Mbak Dian, cintaku sayangku gitu. Jadi analisis SWOT itu nanti bisa di searching tag-nya tuh sebenarnya apa sih gitu, dan itu udah bisa jadi konten bagus, insya Allah. Aku tuh biasanya tuh kan aku dulu kayak sampai sekarang belum percaya diri ngomong karena kayak setiap diskusi tuh kayak nggak didengerin kayak gitu. Akhirnya aku tuh nggak pede buat ngomong kayak gitu. Gimana Mbak? Ngatasin kayak gitu? Yang pertama, orang yang tidak mendengarkan sebetulnya dia tidak menghargai orang lain dong ya. Jadi sebetulnya
kalau kita mempelajari community, kita mempelajari adab, pergaulan sosial, ya seharusnya apapun kalau kita di dalam suatu komunitas, kita di dalam suatu perkumpulan, ya kita harusnya saling mendengarkan. Tetapi kalau dalam ilmu public speaking, boleh jadi apabila kita fokusnya pada diri sendiri, kita mempelajari bagaimana cara bicara yang mengundang orang lain untuk mendengarkan kita. Nah, yang pertama adalah bersikap tegas. Misalnya, oke, kita buka forum diskusi misalkan, baik gitu, kita angkat tangan dengan mantap misalnya, itu sudah cukup akan mencuri perhatian kita gitu. Terus yuk mau sama Mas Afan nih, kuat nggak? Ayo ini gendong dia tuh, dia suka mainan itu apa, pakai hati-hati ya tuh. Nah, terima kasih Mas Afan. Awas hati-hati ya, ini soalnya apa namanya. Nah, jadi kita bisa mempelajari tuh kalau di ilmu public speaking ada yang namanya bahasa tubuh dan juga tata cara mengatur suara agar kita bisa mengundang orang lain untuk mendengarkan kita. Yang pertama bersikap tegas, kemudian yang kedua kata-kata yang jelas tegas, yang kedua suara yang berat ya, suara yang berwibawa. Itu juga bisa nanti dipelajari gitu. Nah, kalau tadi Dian tanya kenapa sih aku suka nggak pede dan lain sebagainya. Nah, pertama sebetulnya dari sisi keberanian dengan kita bikin konten kayak gini itu udah hal yang baik banget buat Dian sebenarnya. Yang kedua, nanti tinggal diulang-ulang terus aja nih. Misalnya kayak ada latihan namanya vokalisasi. Vokalisasi itu adalah kita bicara sendiri dalam durasi tertentu diulang-ulang, gunanya untuk berlatih. Nah, itu akan mempertebal kita suara kita, sehingga suara kita itu unsur basi dia lebih tebal gitu. Kalau lebih tebal otomatis kita terdengar lebih berwibawa. Walaupun mungkin kita deg-degan, tapi orang lain itu dengerinnya adalah kita punya wibawa gitu. Terus yang ketiga juga tadi kan udah ya, kata-kata yang jelas, kata-kata yang mudah dimengerti itu juga. Jadi kita ngomong, oke, saya ingin memberikan masukan Mas, Mbak misalnya gitu ya. Nah, maka pada forum diskusi itu kita akan bisa membuat orang lain itu tergugah untuk mendengarkan diri kita. Begitu. Nah, nanti bisa diulang-ulang tuh. Oh, ternyata nggak ada apa-apa guys ya. Ya udah kita ngonten sedikit lagi. Habis saya udah lapar tambah lumayan. Nah, oh iya benar, di tas aku di sana. Ya, oke. Terima kasih Mbak Isha. Sama-sama, semoga bermanfaat. Good luck.